Doli. Mendengar kata itu, tak akan pernah lepas dari sisi negatif kota Surabaya. Tempat lokalisasi terbesar dengan jumlah PSK dan mucikari terbanyak di Asia Tenggara. Tapi kini, hal itu sudah berubah. PSK dan mucikari sudah tidak ada lagi di sana. Hilang tak bersisa. Begitu juga dengan mata pencarian masyarakat sekitar, yang hampir keseluruhannya menggantungkan hidupnya di tempat lokalisasi itu. Menurun drastis yang jelas. Jadi Bungkiri kan karena sumbernya sudah tidak ada, secara otomatis pekerjaan mereka pun juga bingung, akhirnya mau kerja apa gitu. Nah, dari sini sebenarnya dari pihak pemerintah pun harus benar-benar tanggap. Yang ditutup ini Doli, tapi untuk peningkatan ekonominya bukan Doli, tapi jarak. Doli ditutup, jarak itu lokasi realisasi jarak itu ludes ya, sentersi. Sejak resmi ditutupnya Doli, sendi perekonomian masyarakat terpaksa berubah. Dari pemilik wisma hingga penjual kopi, dari mucikari hingga pengusaha laundry. Mereka harus mengulang dari nol lagi. Sejak lokalisasi ditutup, Pemkot menginstruksikan agar dibentuknya unit usaha kecil masyarakat agar warga memiliki sumber penghasilan baru. Meski keberadaan UKM diakui belum cukup menutupi kerugian yang timbul karena ditutupnya Doli, namun kini warga sudah cukup senang dengan ditutupnya Doli. Karena mereka merasa saat ini penghasilan mereka membawa berkah dibandingkan dengan penghasilan saat Doli belum ditutup lalu. Tentu saja, akan selalu ada harga dan konsekuensi yang harus dibayar untuk setiap kebijakan yang diambil pemerintah terkait penutupan Gang Doli yang fenomenal ini. Jadi ketika dibuka tuh begitu banyak orang begitu ya. Tapi sekarang walaupun Doli ditutup, kalau yang mereka jualan itu nasi itu mereka rasa karena masyarakat di sini sudah berkurang gitu. Biasanya ada sampai malam hari terbuka, sekarang hanya sampai ya jam 8, jam 9 sudah sepi. Itu kata mereka, kalau saya kan belum. Pemkot pun seharusnya juga paham bahwa penutupan Gang Doli ini juga mau tak mau akan membuat pemerintah kota harus membantu warga sekitar untuk memberi sumber penghidupan baru. Nah, seharusnya kalau itu dimulai dari Doli, ya semuanya juga harus dimulai dari Doli. Kalau yang ditutup itu Doli, ya otomatis dibukanya ya di Doli. Karena apa? Jarak ini kan sebagai efek. Jadi kalau Doli ditutup, efeknya jarak pun juga ikut tutup. Nah, harusnya proyek-proyek seperti UKM dan sebagainya itu harus berefek lebih besar. Nah, efek lebih besar harus dibuka di Doli. Harusnya seperti itu. Kalau efeknya lebih besar dibuka di Doli, secara otomatis jarak ini nanti akan ngikut. Berefek ekonomi secara merata. Kini Doli telah berubah. Palu sudah resmi diketuk. Hidup pun juga harus tetap berlanjut. Kini wisma-wisma besar itu telah kosong, ditinggal sang pemilik. Rumah-rumah kaca yang dahulunya bagai etalase manusia dengan pakaian super minim itu telah berganti dengan patung-patung pakaian hasil produksi warga. Sebagian lagi hancur, berganti dengan arena bermain anak-anak. Jika dahulu tak ada anak yang bermain di luar rumah,
Kini, anak-anak itu dengan bebas bermain di luar rumah. Bermain dengan sesama sebagaimana mestinya anak di usianya. Dolly kini telah ramai, namun bukan ramai dengan dentuman musik yang memekakan telinga, tapi ramai akan suara tawa anak-anak kecil ini. Dolly kini tidak seperti dulu lagi. Saat ini Dolly menjadi tempat yang ramah pada anak-anak kecil ini. Anak-anak ini diberi tempat. Inspirasi serta karya-karya mereka akan diakui. Mereka kini akan dibimbing dan didampingi sebagaimana layaknya anak di usia mereka. Tak hanya perekonomian warga yang berubah, namun juga kebiasaan masyarakat. Ketika lokalisasi Dolly ditutup, masyarakat kehilangan kegiatan mereka. Dan kini, kegiatan-kegiatan negatif itu telah berubah menjadi kegiatan kemasyarakatan yang bernilai positif. Kekosongan kegiatan pada masyarakat akhirnya membuahkan suatu kegiatan positif di kalangan warga Dolly saat ini. Kerukunan antar warga pun terjalin dengan begitu erat. Jika dahulu tidak ada perkumpulan anak-anak mengaji, saat ini sudah mulai banyak menjamur TPQ-TPQ. Antusias anak-anak yang begitu kuat membuat wajah Dolly perlahan berubah ke arah yang lebih baik lagi. Nah itu dulu memang mendirikan remaja masjid itu paling sulit. Karena apa? Berdiri-berdiri mati lagi, berdiri-berdiri mati lagi. Berdiri karena apa ya? Karena godaannya itu sangat berat. Jadi kalau memang tidak gigih sekali, tapi alhamdulillah setelah penutupan ini ya kita kerjasama antar apa itu takmir masjid, kerjasama dengan apa itu kelurahan, kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia, ya Kota Surabaya ini, ya alhamdulillah sekarang ini kegiatan sangat bagus sekali. Kalau kegiatan agama, ya remaja masjid ini juga bagus, dan di sini juga NU juga berkembang bagus di sini. Hari sudah mulai petang, namun kegiatan warga Dolly belum juga surut. Di bulan Ramadan ini, para warga berbondong-bondong untuk selalu membuat masjid-masjid di sepanjang Jalan Putrajaya ini selalu ramai penuh dengan kegiatan warga. Soft-soft sholat rawih yang tak pernah kosong, acara istighosah dan tilawatil Quran yang tak pernah usai hingga subuh tiba. Jika kalian beranggapan Masjid Dolly hanya berisi orang-orang tua, kalian salah. Masjid Dolly ini kini penuh dengan anak-anak juga para pemuda-pemudi. Kegiatan keagamaan di Dolly kini benar-benar berkembang dengan pesat. Tak hanya masjid yang ramai, namun gereja-gereja juga tak pernah sepi. Suasana toleransi begitu terasa di sini. Ya, memang sebetulnya kalau terutama masyarakat sini itu memang kalau gereja situ dengan sini itu kalau ada kegiatan ya kita itu ya istilahnya apa ya mereka membutuhkan kita bantu ya kita bantu. Contoh umpama orang-orang sini ini kan mereka kan pada waktu apa bahasanya gereja membutuhkan parkir, kadang-kadang parkir itu sampai sini ini, jadi gang ini dipenuhi oleh parkir. Jadi karena apa itu di sisi lain juga anak-anak itu ya dapat uang, di sisi lain ya kita apa itu toleransi agama mereka juga apa itu perlu kita tolong ya kita tolong.
yang intinya istilahnya secara manusiawi ya, manusianya sebanyak itu. Semua hidup berdampingan dengan damai. Dolly memang terkenal dengan image buruk di masyarakat. Siapa yang tak mengenal Dolly? Tempat pekerja seks komersial terbesar di Asia Tenggara. Tempat dengan kehidupan malam yang begitu fenomenal. Namun saat ini, semuanya telah berganti. Kehidupan dan kesejahteraan baru yang perlahan dibangun oleh masyarakat Dolly demi sebuah pengakuan image baik layaknya citra masyarakat lainnya.